Namanya Merinda Tri Agustin, seorang gadis berusia 22 tahun yang biasa dipanggil Mary. Dan dia berasal dari desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan membuat Mary menjadi yatim piatu. Semenjak kepergian kedua orang tuanya, Mary tinggal bersama keluarga pamannya yang bernama Pak Saniman. Kebetulan, rumah Mary dan pamannya tidak terlalu jauh. Sementara rumah peninggalan kedua orang tuanya dibiarkan kosong begitu saja, hanya sesekali ditengok untuk dibersihkan. Setiap pagi dan sore hari, Mary selalu menyempatkan diri untuk menyalakan dan mematikan lampu di rumah peninggalan kedua orang tuanya itu. Meski tinggal bersama pamannya, Mary bukanlah gadis pemalas. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Mary bekerja di sebuah toko perhiasan perak di Randu Agung. Orang-orang di toko itu menyebut Mary memiliki pribadi yang ramah serta sangat baik dalam melayani customer. Wajahnya yang cantik, sikap ramah, dan kepribadiannya yang menyenangkan dari Mary ini kemudian berhasil menarik hati seorang pemuda dari desa tetangga. Pemuda itu namanya Ari, usianya 19 tahun, lebih muda 3 tahun dibandingkan Mary. 17 Agustus tahun 2025 merupakan hari di mana Mary dan Ari bertemu untuk pertama kalinya. Keduanya bertemu saat sama-sama sedang melihat pertunjukan karnaval desa. Mulai dari sana, mereka kemudian saling tertarik satu sama lain. Usia Ari yang lebih muda tidak menjadi penghalang mereka untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan sejak saat itu, mereka berpacaran. Hubungan keduanya berjalan dengan baik dan kedua belah pihak keluarga juga sudah sama-sama tahu. Di mata Pak Saniman, Ari dan Mary tampak saling mencintai. Tidak pernah terdengar pertengkaran di antara mereka berdua. Hubungan keduanya berjalan dengan sangat baik hingga tak terasa sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya di bulan Juli tahun 2026 ini. Selama ini mereka juga sangat sering mengunggah kebersamaan mereka di akun media sosial. Ari terlihat begitu sangat mencintai Mary, dan hal ini tentu saja membahagiakan hati Mary yang bisa dibilang cukup kesepian setelah kepergian kedua orang tuanya. Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Seperti biasa, Mary berpamitan kepada Pak Saniman untuk berangkat bekerja ke toko. Tidak ada yang mencurigakan. Semuanya berjalan normal seperti biasa, hingga kemudian pada malam harinya, di mana Mary seharusnya sudah sampai di rumah lagi, Mary belum juga pulang. Tiba-tiba Pak Saniman mendapat pesan WhatsApp dari Mary yang mengatakan kalau malam itu dia akan menginap di rumah temannya dan paginya akan langsung berangkat kerja dari rumah temannya itu. Pak Saniman sebenarnya merasa sedikit cemas, merasa was-was. Meski Mary bukan anak kandungnya sendiri, beliau merasa bertanggung jawab penuh untuk menggantikan peran kedua orang tua Mary. Tapi mengingat hari sudah malam, dalam benaknya membiarkan Mary menginap di tempat temannya sepertinya bukan keputusan yang salah. Jumat, tanggal 3 Juli 2026, Pak Saniman menerima sebuah kabar mengejutkan. Selesai melaksanakan sholat Jumat, seorang kerabat menghampirinya dan mengajaknya menuju ke rumah orang tua Mary. Kerabat itu mengatakan kalau Mary mengalami kecelakaan. Pak Saniman kemudian bergegas menuju ke rumah orang tua Mary sambil berharap Mary baik-baik saja. Sebenarnya, berita kecelakaan itu hanyalah untuk memperhalus keadaan, karena Pak Saniman ini memiliki riwayat penyakit jantung. Sesampainya di lokasi, terlihat sudah banyak orang serta beberapa dari pihak kepolisian. Pak Saniman terkejut bukan main melihat kondisi Mary yang sangat-sangat mengenaskan. Gadis itu ditemukan tidak bernyawa di kamar belakang rumah orang tuanya dalam kondisi tidak berbusana, mulut tersumpal kain, leher terlilit celana jeans, serta terdapat banyak luka lebam di tubuhnya. Pak Saniman kemudian diberitahu oleh warga kalau awal mula penemuan tubuh Mary adalah dari Ari yang menghubungi seorang tetangga bernama Eka dan meminta Eka untuk memeriksa rumah orang tuanya Mary. Ari khawatir karena sejak malam Mary susah dihubungi. Ari takut terjadi sesuatu kepada Mary. Mendengar permintaan Ari, Eka kemudian bergegas menuju ke rumah orang tuanya Mary. Saat itu pintu tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Eka kemudian ke rumah itu. Tidak ada tanda-tanda apapun sampai kemudian di kamar paling belakang. Di belakang pintu tampaklah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan.
Kondisi kamar itu sangat berantakan dan terlihat sesosok tubuh yang kemungkinan besar adalah Mary dalam kondisi mengenaskan. Eka yang melihatnya langsung berlari keluar dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Hingga akhirnya kabar ini pun sampai juga di telinga Pak Saniman. Jasad Mary langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Awalnya polisi menduga kalau ini adalah tindakan perampokan, tapi dugaan tersebut bisa dengan cepat disangkal karena tidak ada harta benda yang hilang, hanya handphone Mary yang tidak berhasil ditemukan di lokasi. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi, termasuk Pak Saniman dan Eka. Dari keterangan keduanya, kecurigaan polisi mengerucut pada satu nama, yaitu Ari yang merupakan pacar dari Mary. Polisi kemudian mengamankan Ari dan langsung memeriksanya secara intensif untuk mengungkap kasus hilangnya nyawa Mary. Dicecar berbagai pertanyaan oleh para penyidik, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari bibir Ari. Ari mengaku kalau dialah yang telah menghilangkan nyawa Mary, pacarnya sendiri. Dan menurut pengakuannya, pada Kamis malam tanggal 2 Juli 2026, Ari mengajak Mary keluar untuk sekedar mencari makan malam. Setelah itu, bukannya mengantar Mary pulang ke rumah pamannya, Ari malah membawa Mary ke rumah peninggalan orang tuanya. Di sana mereka kemudian berbincang-bincang dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar. Mereka melakukannya sebanyak 2 kali. Selesai melakukan perbuatan terlarang itu, seperti biasa Mary memainkan handphonenya. Melihat itu, entah kenapa membuat Ari merasa jengkel. Ari kemudian menghardik Mary yang terus-terusan bermain handphone. Keduanya kemudian terlibat cekcok hingga Mary mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekan orang tuanya Ari. Mendengar itu, Ari yang tidak bisa menahan emosinya kemudian keluar rumah dan tak lama masuk lagi ke dalam rumah menuju kamar belakang tempat di mana Mary berada. Tangan Ari sudah memegang sebuah balok kayu yang entah didapat dari mana. Ari yang sudah gelap mata kemudian langsung menyerang tubuh Mary berkali-kali menggunakan balok kayu yang dipegangnya dan membuat gadis itu terjatuh di samping lemari. Ari kemudian mengambil kain spray lalu menyumpalkannya ke dalam mulut Mary agar tidak bisa berteriak. Ari yang sudah dikuasai emosi kemudian mengambil celana jeans Mary dan melilitkannya ke leher gadis itu sekuat tenaganya. Sampai akhirnya Mary menghembuskan nafas terakhirnya di tangan kekasihnya sendiri. Setelah melakukan aksinya, Ari berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan sepeda motor di rumahnya. Lalu kembali lagi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki guna mengambil handphone Mary untuk dibuangnya. Keesokan paginya, Ari kemudian membuat sandiwara. Kepada Eka, Ari berpura-pura kesulitan menghubungi Mary dan meminta Eka untuk mengecek rumah peninggalan orang tua Mary. Namun ternyata, sandiwara yang dibuatnya malah memudahkan tugas para penyidik. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ari menjebak dirinya sendiri. Dan akibat perbuatannya, Ari terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.